Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa menikmati malam ganjil pertama tadi malam, insyaallah dengan kebaikan, dengan ibadah. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik di sisa 10 terakhir ini, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi usia yang panjang untuk terus bisa menambah amal ibadah semakin baik sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkiratu, ini mukhtasarnya yang disusun Imam Qurtubi, Ensiklopedia Kematian, halaman 22. Ini sesuai dengan tanda yang ada di kitab saya ini, halaman 22, di alinea di tengah, yang mana dalam alinea ini disebutkan tentang orang yang ada di satu kota, itu setiap malam senantiasa berjalan mengelilingi lorong-lorong dan dinding-dinding kota itu, bangunan-bangunannya, dan berkata, berjalanlah, berjalanlah. Sampai pada akhirnya suara dia tidak lagi terdengar, dan ketika ditanya dia telah meninggal dunia. Lalu wali kota atau gubernurnya berkata, dia yang setiap malam berseru mengingatkan manusia dari kematian, dan unta-unta pun yang mendengar seruannya menderum di depan pintunya, dan sekarang mereka pun telah pergi. Dari ulasan ini bisa kita pahami bahwa ketika orang itu sudah meninggal, itu biasanya ada 1-2 kata yang masih menjadi ingatan kita. Kita ini orang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Ini tidak harus dia itu orang alim, orang ngerti agama, kan? Karena manusia itu berpotensi berkata baik,
walaupun dia jahat, karena ada unsur kebaikan. Nah, terkadang ada satu dua kata yang kita bawa sampai sekarang, diingat terus ya, khususnya dari ibu kadang-kadang memberi nasihat kepada kita, dari bapak walaupun kadang-kadang marah ke kita, tapi itu menjadi sesuatu yang dikenang. Nah, kita jangan terpana dengan kata-kata itu. Kita harus melihat lebih jauh bahwa kita pun akan demikian, akan tinggal kata-katanya. Nah, mumpung kita masih hidup ini, kita kan masih punya keluarga, ini orang terdekat kita, banyaklah berkata baik. Mudah-mudahan kita sudah tiada, kata-kata itu masih menjadi bagian dari generasi kita. Itu bisa menjadi sebab kesuksesan dari seseorang. Karena orang sukses itu kan punya kekuatan, keteguhan dan kerja keras. Semangat yang tidak mudah patah itu terkadang disebabkan barokah dari orang tua. Hanya itu, bukan karena kita mampu, tidak. Atau disebabkan satu patah kata, dua patah kata yang terus menjadi motivasi, atau disebabkan oleh keadaan. Dulu saya dengan orang tua itu keadaan begini, maka harus. Nah, ini sebenarnya keberkahan dari keberadaan orang tua. Makanya kalau kita sukses itu jangan membalikan kepada diri sendiri, kembalikan ini semuanya harapan orang tua, ini semuanya doa dan keinginan orang tua, sehingga kita itu masih masuk ke dalam kategori birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yazid Ar-Raqasi rahimahullahu ta'ala juga berkata kepada dirinya, kalau tadi orang lain yang dia nasihati, ada seorang ulama namanya Yazid Ar-Raqasi. Dia senantiasa berkata kepada dirinya sendiri, celakalah engkau wahai Yazid. Siapakah yang akan mendirikan sholat untukmu setelah mati? Siapa yang akan menggantikanmu berpuasa setelah mati? Siapa yang akan mencarikan keridhaan Rabbmu untuk dirimu setelah mati? Nah, ini ia senantiasa berkata kepada dirinya untuk mengingatkan. Ini banyak kata-katanya. Lalu ia menangis dan terus menangis hingga ia pingsan. Yang kita nggak nyampe ke sana ya. Pingsannya itu berpikir, saya ini gimana setelah kehidupan ini. Jadi boleh kita berkata kepada diri sendiri, tapi tidak boleh putus asa. Orang itu kadang-kadang ngomong kepada dirinya sendiri bukan untuk memberi motivasi. Nah, ini salah. Makanya kalau kita tidak bisa menasihati diri sendiri, malah mengarah kepada keputusasaan, lebih baik berkumpul dengan orang lain. Lebih baik nyari teman. Karena kesendirian itu bisa baik, bisa tidak baik. Kapan tidak baiknya? Kalau lebih didominasi oleh ajakan setan. Orang sendiri belum tentu baik. Ada orang katanya uzlah atau apa, ya dulu. Kalau uzlah malah dia mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak benar itu, lebih baik keluar ketemu orang-orang. Uzlah malah semakin tidak karuan, cara berpikirnya, cara pandangnya, lebih baik keluar. Walaupun di akhir zaman ini dianjurkan kita itu banyak menyendiri. Nah, ini juga berkata kepada diri sendiri dalam arti muhasabah. Muhasabah itu menghitung diri. Saya ini usia berapa? Kira-kira kalau nanti besok apa yang akan terjadi?
At-Taimi rahimahullah ta'ala berkata, dua hal yang memutus kelezatan dunia dariku: mengingat kematian dan mengingat nanti aku di hadapan Allah. Jadi beliau ini senantiasa ingat dua hal: kematian. Andaikan kita tahu kematian itu kan, hidup ini mungkin lebih mudah. Masalahnya kita nggak tahu. Dan perlu digarisbawahi, tanda-tanda yang sering diketahui oleh orang-orang soleh atau bahkan orang-orang biasa tentang kematian itu tidak pasti. Seorang sahabat sekaliber, Sa'ad bin Abi Waqqas, kurang apa? Sahabat Rasulullah SAW, prediksinya salah. Saya sering menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikut Nabi haji wada. Ketika beliau akan pulang ke Madinah bersama rombongan, sakit keras sampai beliau mengatakan, kalau melihat dari penyakitnya ini saya akan mati. Tapi Nabi kan prediksinya lebih tepat, kamu tidak akan mati. Walaupun di situ nanti saya ingin mewasiatkan setengah dari Al-Qadr 2/3, itu hadis itu kan masyhur. Ini artinya seorang sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas prediksinya salah tentang kematian. Padahal tandanya sudah jelas. Karena kalau kita mencari referensi, tanda orang mati itu banyak. Awali di TikTok. Jangan percaya, jangan panik gitu. Ada tanda orang mau mati. Pertama, tidak mau bergabung dengan saudaranya. Yang kedua, apa? Saya sering lewat itu. Ini kok kayak saya semua ini. Jangan begitu. Malah gara-gara baca TikTok panjenengan yang sekilas itu status atau apa. Ada itu, saya bukannya sekali dua kali. Tanda bahwa orang akan mati. Ada cenut-cenut di kakinya. Padahal ini sudah waktunya. Jadi hal seperti ini jangan merubah semangat. Waduh, ini kayaknya saya akan mati. Ada 5 tanda, ada 3 tanda orang sudah mendekati ajalnya. Enggak, ini propaganda ini. Yang harus diwaspadai. Jangan percaya itu. Iya, kalau ada cenut-cenut di dahinya ada cenut-cenut. Apa cenut-cenut? Itu jangan dipercayai. Nah, kalau ada sebagian ulama yang mengatakan itu, ya kita baca, jadikan wawasan. Karena jelas kematian tidak ada yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di tanah mana dia akan mati. Ada orang siap-siap mau mati di Surabaya, kecelakaan di Madiun, mati di tempat. Berarti tanah yang di mana dia akan mati di sana. Ya, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang di jalan. Drop rumah sakit, kalau dokternya suruh pulang, gak nyampe ke rumah, nyampe di jalan meninggal. Berarti disitulah dia akan dicabut nyawanya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun di daerah mana, di tanah mana dia akan mati, tidak ada yang tahu. Ya kita juga nggak tahu. Inginnya kan matinya tenang di rumah. Kalau Khalid bin Walid enggak, ingin matinya di medan perang. Kalau saya sejauh yang saya telusuri dan saya dengar itu kebanyakan orang itu ingin mati di rumahnya. Kalau di rumah sakit minta pulang, ingin mati, Allah kan maha tahu. Kalau mau mati di rumah sakit, ya mati di sana. Nah, kita ini tidak perlu ngamuk-ngamuk ya. Oh ya, saya harus mati di rumah. Bukan kita, bukan hak kita. Mau mati di mana terserah. Yang penting matinya kita ini husnul khotimah. Alam barzah kan intinya bukan dimati di mananya. Kita di alam barzah itu baik-baik saja apa enggak gitu. Itu yang harus kita mohonkan kepada Allah. Abu Nu'aim
radhiyallahu anhu berkata bahwasanya As-Tsauri Sufyan As-Tsauri, jika mengingat kematian maka ia tidak bisa diajak untuk berbagi ilmu. Apabila ia ditanya tentang sesuatu maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ini saking beliau itu khawatirnya. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri ini guru dari Imam Hanafi, guru dari Imam Malik dalam satu riwayat. Jadi artinya konsentrasinya itu, iya, langsung. Saking beliau itu dengan kematian itu sering dipikir, ya. Tapi tidak menjadi beliau dari kesehariannya kemudian nggak semangat ya, atau mengajar. Malah orang kalau ingat kematian dan dia benar, ibadahnya tambah baik, taubatnya tambah baik, dan waktunya tambah diperhatikan. Waktu kita berjani itu tambah diperhatikan, karena tidak akan kembali. Kata Hasan Basri, kita ini seperti hari-hari gitu ya. Semakin umur kita, semakin kita ini melangkah ke hari selanjutnya, itu tidak akan kembali. Lah pergi sebagian dari kita. Artinya waktu kita di dunia ini sudah semakin, kalau baterai itu semakin berkurang. Nggak bisa dicas. Kalau HP bisa dicas banyak lagi, nggak bisa terus sampai selesai. Itu kita. Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kita ini ingat mati apa? Ingat mati dengan benar atau enggak? Kalau memang kita ingat mati itu benar, maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Bersegera bertaubat. Yang kedua, hatinya selalu merasa cukup. Qanaah kalau bahasa kita. Cukup dia. Ya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, giat dalam beribadah. Itu cirinya. Bukan ingat kematian tiap hari makin malas. Tidak. Dan barang siapa yang lalai dari mengingat kematian, maka ia akan diganjar dengan 3 perkara. Yang pertama, nunda-nunda taubat. Gampanglah, nanti kita jalani dulu taubatnya nanti. Nauzubillah. Tidak akan merasa puas dengan kecukupan. Ingin terus. Boleh, nggak apa-apa memang. Bisa kalau kita nggak punya cita-cita yang hidup ini nggak ada motivasi. Nabi mengatakan ada 2 hal yang akan tetap mudah dan orang itu semangat. 2 hal. Siapapun itu, yang soleh, yang bodoh, yang alim, enggak. Siapapun itu manusianya yang jahat. 2 hal ini tetap. Yang pertama ingin ditambah usia, ingin umurnya panjang. Yang kedua ingin ditambah harta. Mesti itu ada gitu. Kalau dia masih normal, masih normal sebagai manusia. Nah, menunda-nunda taubat itu tanda dia tidak ingat mati. Tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, itu tandanya dia lalai kematian. Dan malas beribadah, ini kebalikan yang tadi. Karena ingat mati tapi nggak mau ibadah, ini bohong. Maka renungkanlah tentang kematian dan sekaratnya, wahai orang yang tertipu. Sekaratul maut itu ada. Saya pernah membaca secara medis. Banyak juga pernah baca. Itu sakaratul maut kalau diukur dengan menit yang jam kita itu hanya 7 menit. Itu katanya ada otak di kita ini yang walaupun organ yang lain sudah tiada, itu ada namanya. Ini yang akan merasakan sakaratul maut. Ini secara medis. Ini kalau secara dalil enggak. Yang penting kalau secara dalil Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ala inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, maut itu
Kematian itu ada sakaratnya. Sakarat bukan hanya satu. Seret enggak. Yang mungkin kita melihat orang mati langsung menjamkan mata, sudah tidak berfungsi organnya. Itu dalam satu penelitian medis itu sekitar 7 menit sebelum benar-benar mati itu masih aktif. Walaupun dia mengatakan 7 menit itu untuk merekrut ulang masa-masa dia hidup. Ketika dia hidup dari kecil, ya kita kan sama-sama belum mati. Tapi saya pernah mendengar dari orang yang mati suri. Orang yang mati suri itu katanya mengingat semua masa-masa indah ketika dia kecil, dari kecil sampai dewasa, bersama seterusnya bisa kecil, bapak ibunya masih muda-muda. Itu ternyata masih ada pada diri kita satu item. Allah alam sebenarnya. Tapi saya pernah mendengar juga dari orang mati suri. Nah, orang yang mau mati juga begitu. Akan terpampang jelas kenangan-kenangan masa lalunya dia. Dari kecil sampai dia akan mati. Kayak memori, kayak kotak hitam kalau di pesawat ada. Ya kita nanti alami sendiri kalau sudah mau mati. Itu insya Allah ada. Allah. Yang jelas ada sakaratul maut itu akhir dari kematian, dan itu adalah kepedihan yang tiada tara. Wahai orang yang tertipu tentang sulit proses keluarnya ruh dan kesakitannya. Sakit ya, ini dalam hadis disebutkan. Bagi kematian tidak ada janji kecuali akan ditepatinya, tidak ada keputusan yang lebih adil darinya. Cukuplah kematian sebagai peringatan yang membuat hati menjadi pilu. Apakah engkau memikirkan tentang kenikmatan, putus rasanya, tentang hari di mana engkau wahai anak Adam dan berpindahnya kamu dari tempatmu ke alam kubur? Ini nasihat-nasihatnya yang dibaca sendiri yang punya kita. Intinya kalau kita ingat kematian itu, hadirkan juga bahwa kita ini akan pindah tempat. Kematian itu tidak, ya tadi kita ada sakaratul maut itu memang menakutkan ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu menakutkan kalau kita paham. Kita ini sebenarnya bukan kematian hilang itu yang benar. Hanya kita ini dipisah dari jasad ini. Artinya roh itu tetap aktif. Hanya memang bedanya kita itu tidak lagi bisa berkomunikasi dengan yang hidup saja. Bukan kita aktif kayak orang pingsan itu ya bukan. Orang dibius itu kan dibius. Itu padahal sudah setengah hari dia dibius. Dikira masih belum setengah hari. Coba ada orang dioperasi, mau dioperasi kan dibius. Mudah-mudahan kita sehat semua. Itu kalau dioperasi, itu kadang-kadang mereka itu tidak sadar bahwa dia sudah dibius itu. Kalau dia sudah dioperasi, jadi saya sudah dioperasi apa belum? Padahal sudah selesai. Padahal sekitar 6-7 jam ya tidak sadar. Ini kan hilang total, cepat, waktu cepat. Orang mati yang tidak begitu. Bukan kemudian kita mati, tak tiba-tiba hari kiamat, ya enggak. Makanya umat Muhammad ini, kenapa kok dijadikan umat terakhir? Ini umat terbaik. Supaya masa menunggunya, masa menunggu hari kiamat itu tidak terlalu lama. Coba bayangkan umatnya Nabi Adam sudah berapa ratus atau ribu tahun nunggu hari kiamat. Ya kalau selamat, kalau nggak selamat, kalau selamat santai aja, dia seperti tidurnya pengantin dalam satu riwayat. Tiba-tiba dia nanti di hari kiamat dibangunkan, dibangkitkan, dia qulu ya wailana ma ba'atsana mimma qadina. Itu yang selamat itu.
Siapa ini yang membangunkan saya? Yang kalau yang tidak selamat, mati-matian melawan mereka. Khususnya yang dua orang itu yang ditemukan Rasulullah itu. Misalnya dua orang, yang satu kencing tidak bersih kalau cebok. Ini juga urusan dengan malaikat. Yang kedua, namam. Namam itu suka provokasi. Provokasi itu nafsul kalam bi qasdil adawah. Inginnya itu ngomong supaya orang itu, banyak para jurnalis itu hati-hati. Jurnalis kalau nggak membuat orang berantem itu kadang-kadang kurang hot kabarnya. Enggak. Wahai orang yang selalu mengumpulkan harta, yang berlomba dalam bangunan, demi Allah tidak ada harta untukmu kecuali hanya kain kafan. Hanya kain kafan. Itulah kematian. Lanjut, maka sungguh amat baik orang yang berkata dalam menafsirkan firman Allah. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada yang punya harta, yang punya anugerah dari Allah berupa rezeki, arahkan, gunakan untuk mendapatkan pahala akhirat. Itu diarahkan ke sana. Jangan hanya semata-mata untuk kesenangan duniawi. Carilah kehidupan negeri akhirat, yaitu surga, dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan dunia ini. Nah, kita ini kan ya ada yang kaya, ada yang miskin. Itu nggak bisa lari dari dua ini. Orang itu ya sudah, kalau mau direncanakan kaya nggak bisa miskin. Abdurrahman bin Auf, dia memang sudah, oleh Allah diberi kekayaan dan bisa lari. Saking inginnya miskin. Jangan dicontoh, takut miskin jenengan. Miskin benar. Saking inginnya miskin apa? Semua modal usahanya itu dijual. Yang kurma-kurma, kita punya kebun. Kurma-kurma yang baik-baik dijual. Saya mau jualan yang busuk-busuk lah, yang tidak baik itu apa-apalah, penting apa? Jadi yang baik-baik itu dikasih orang semua, dijual ini, dijualnya, jual yang sisa-sisa yang dianggap tidak baik. Ternyata yang ada saudagar dari Yaman jadi yang tidak baik, dibeli 7 kali lipat yang tidak baik, yang baik tidak dibeli. Berarti kan ya memang takdirnya begitu, nggak bisa. Mau artinya dia mau hidup biasa nggak bisa. Sudah, artinya apa? Kita jangan jadikan harta itu sebagai penghalang. Tapi jadikan sebagai cara Allah diuji dengan itu supaya kita gunakan untuk kebaikan. Yang wajib dulu tentunya. Harta itu jangan asal yang wajib dulu. Yang wajib apa? Ya keluarga, nafkah itu yang wajib. Baru setelah itu dengan untuk hal-hal yang sifatnya infak, sedekah. Jangan kebalik. Jadi ini bagi yang berharta, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Harta kita itu arahkan untuk kebaikan negeri akhirat yang sewaktu-waktu kita akan memasukinya. Janganlah kau lupa bahwa engkau akan meninggalkan seluruh hartamu kecuali jatah bagianmu, yaitu kafan. Ini ada kata-kata penyair ini. Bagianmu dari seluruh harta yang kamu kumpulkan semasa hidup hanyalah 2 lapis kain kafan yang membungkus tubuhmu dan sebutir obat pengawet tubuh. Ini kata-kata untuk kematian ini. Yang kedua mengatakan qanaah adalah sifat yang kau tidak akan mampu mencari penggantinya. Padanya terdapat berbagai kenikmatan.
Padanya terdapat hal yang menyenangkan tubuh. Lihatlah kepada orang yang paling kaya di dunia. Apakah ia akan diusung ke kubur tanpa kain kafan? Nah itu, ini penyair-penyair saja tentang kematian. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala berkata, sesungguhnya suatu kaum telah tertipu dengan berbagai angan-angan. Nah, kebanyakan sebab kita lalai itu adalah angan-angan. Makanya tulul amal itu tercela. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nabi pernah, saya sering menyampaikan juga, Nabi pernah menggambar di tanah, beliau menggambar persegi panjang kayak gini. Kemudian membuat garis lurus, satu garis lurus. Beliau memberitahu, menjelaskan, ini yang kotak persegi panjang ini adalah ajal. Kemudian beliau memberikan titik di tengahnya. Titik ini adalah manusia. Terus garis panjang yang melewati persegi panjang tadi, jadi ini kematian. Artinya bukan kematian, ini angan-angan. Nabi menggambar gini, kotak persegi panjang. Ini, kemudian memberi titik di tengah, kemudian gambar lagi, ditarik satu garis melewati yang persegi 4 panjang. Nah, karena ini angan-angan. Jadi ajalnya sampai usia 70, angan-angannya sampai usia 100. Nah, lewat. Jadi angan-angan dia itu melewati batasannya. Nah, apakah nggak boleh? Ya boleh. Ya nggak apa-apa, begitu memang. Kita amal-amal panjang, padahal mungkin bulan depan sudah meninggal. Ya nggak ada, itulah manusia. Manusia itu ya begitu. Yang tidak boleh itu dengan angan-angan dia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya kan tipisnya. Kita manusia ini sudah punya kodrat, angan-angannya akan melebihi. Makanya Nabi mengatakan ini biasa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu tul amal yang menjadikan kita merasa yakin bahwa kita akan sampai di usia 70 tahun. Itu yang jangan terlalu dijadikan sebagai pandangan dalam hidup. Gak boleh, itu tulul amal. Apa yang kita lakukan silakan lakukan, tapi kemudian kita merasa bahwa kita akan sampai ke satu masa, itu tidak boleh kita lanjutkan. Tapi mewanti-wanti boleh, mewanti-wanti menjaga diri boleh, bukan tulul amal. Tulul amal itu tercela, tapi cita-cita yang baik itu terpuji. Beda, cita-cita dengan tulul amal itu beda. Ada yang mengatakan bedanya, kalau tulul amal itu angan-angan tinggi, kerja tidak ada. Saya ingin ini gitu, tiap hari pagi bangun itu sudah punya cita-cita, tapi orangnya tidur, nggak kemana-mana. Nah, ini namanya tulul amal itu. Orangnya tidur, orangnya nggak mau kerja, tapi cita-citanya tinggi. Ada yang saya punya keluarga pengusaha bangkrut, pengusaha bangkrut. Sekarang ya kayak gitu. Saya lihat dia tuh masuk ke tulul amal. Tulul amal itu mungkin sindrom ya, punya ingatan masa lalu dia gampang lah, uang itu gampang. Terus dia itu pagi tidur sampai zuhur, nanti makan, setelah itu nggak tahu apa yang dikerjakan. Saya tanya, sampai apa ini? Katanya. Saya tuh ada dua. Yang pertama, saya tuh kena guna-guna orang. Orang disalahkan, nggak ada kesehnya. Artinya mungkin nggak punya saingan, saingan bisnis atau apa, diguna-guna. Katanya, ini contoh saja.
Ya, kata saja kan nyalakan orang. Artinya kalau dalam seperti ini saya diguna-guna karena khawatir kalau begini nanti nyari orang-orang yang tiap hari hanya kerjanya ingin mengeluarkan guna-gunanya. Ini kan hemat waktu. Yang kedua, dia optimisnya itu menurut teman saya, beton saya ini saya dilahirkan jadi orang kaya. Waduh, ini katakan orang begini nih sepertinya nggak akan maju ini. Karena nunggu apa rezeki langsung datang ya nggak bisa. Orang kalau terpuruk jangan menyalahkan orang lain. Orang lain kenapa disalahkan? Apalagi hanya kredit susah yang diguna-guna saya. Gak ada gunanya itu. Kita itu punya kekuatan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kalau kita menggunakannya. Kita punya potensi besar yang tidak bisa diikut campuri siapapun kalau kita bisa menemukannya. Dan itu orang begini ini namanya tulul amal. Tul itu panjang, amal angan-angan. Kalau amal itu kerjaan, ain mim lam itu pekerjaan, amalun. Tapi kalau amal hamzah mim lam itu angan-angan. Tul amal itu angan-angan yang panjang. Sungguhnya aku berbaik sangka kepada Rabbku, dia telah berdusta. Ini apa ini? Salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Rabbku. Kurang kan lebih ayat tadi. Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha pemberi rezeki. Tapi dia diam, kamu beragam. Kata Allah kan begini, iya kamu saya beri kesehatan, gunakan. Iya kamu kami beri akal yang sehat yang bisa berpikir gitu. Kalau mau dia berpikir, dia berbaik sangka kepada Tuhan. Allah itu maha ini kita hanya ini. Iya, tapi harus diikuti dengan kerja. Allah sudah memberi potensi itu, modal itu. Nah, kalau dia terus berkata begitu, ia telah dusta. Jika ia berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan memperbaiki amal perbuatannya. Tidak ada orang berbaik sangka kepada Allah, mana dia tetap dalam keterpurukan, itu tidak ada. Ini yang di halaman 25, ini antara ayat dengan terjemahannya ini enggak sama. Ini tolong yang punya pulpen nanti ini enggak sama ini. Ini salah cetak. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul. Artinya, dan inilah dugaanmu yang telah kamu sangkakan. Salah itu. Yang nanti di garis bawahi. Itu yang benar terjemahannya. Terjemahannya benar sesuai dengan pembahasannya tentang berbaik sangka kepada Allah. Tapi ayatnya bukan itu ayat 43. Fusilatnya sama sudah, tapi seharusnya ini ayat 23. Yang punya pulpen nanti ini dikurungi, diganti ayat 23. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dia itu berbaik sangka kepada Allah, Allah akan menolong saya. Allah iya, tapi itu akan membinasakan kamu, kata Allah. Kamu akan binasa kalau hanya tul amal pikir gitu terus. Kerja, tawakal, berikhtiar, itu ikhtiar, tawakal, doa. Besok bangun pagi-pagi berangkat. Kalau capek istirahat nanti bangun lagi begitu. Kalau hanya panjang angan-angan binasa, kata siapa? Kata Allah. Fusilat ayat 23. Ini tanda ini kan salah cetak ini kadang-kadang. Ya, kalau nggak hati-hati kalau dibaca artinya beda. Ini pentingnya. Kalau panjangan ini baca di depan orang jangan dibaca ma yuqalu laka dan itulah dugaanmu. Serah jelas nggak nyambung. Baik, itulah
Kelalaian kepada Allah, kata Sa'id bin Jubair, kelalaian terhadap Allah adalah seseorang selalu berbuat maksiat dan dia selalu berangan-angan mendapatkan ampunan Allah. Orangnya malas, berangan-angan dapat uang banyak. Ada caranya, ada instan, tapi itu jahat, nggak boleh maksiat. Pesugihan, jangan dekat-dekat. Tapi itu menghancurkan, jangan mau. Sugih sebulan, sengsara 10 tahun sampai mati. Kerja. Di setiap gerakan itu ada pesugihan. Kerja kita, bismillah, gunakan dengan baik. Nah itu baru pesugihan. Akhirnya supaya cepat sugih. Hanya mencari bantuan. Bantuan siapa ya? Bantuan hidupin. Jangan dekat-dekat dengan itu. Hancur binasa dan tidak akan mendapatkan yang diinginkan, malah kehancuran, keputusasaan dunia akhirat. Alhamdulillahi min dari Rabbana fa'na wa lamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bi'faqina wa faqihna wa qurbatin lana di dinina subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.